Oke, sore ini aku nama upload ketemu sama Ben. Ben nih banyak pokoknya. Ini nih belum menjuri MTQ aja lagi. Juri, oh sudah kah? Sudah. Oh, Tingkatannya aja. Oh tingkat di mana menjuri MTQ? Desa. Oh di desa. Berarti sini nih juri segala-galanya. Tapi hari ini kita ngomongin teater aja gitu. Menurut Ben kayak Bang, teater saat ini di Banjarmasin malah di Kalsel. Dibagiakan. Teater untuk intensitas teater itu cukup lumayan. Halo. Ada geliat. Ente buat di yang Facebook, sering kayak ambil dilupakan linknya. adalah perkembangan dan perubahan yang jauh berkembang sebenarnya itu tidak tersentuh oleh teater-teater di Kalimantan Selatan. Jadi banyak hal yang seperti rutinitas Boleh, saja tapi bahwa yang intinya mereka ada yang hutanan tadi. tetap eksis, Itu panjang tetap 2 menit ada, tadi. tetapi hanya seakan terlihat itu seperti rutinitas. Bila sudah dipublish Nah, jadi kegiatan saja. Jadi bukan karya seni nih, cuma sekadar karya seni sih maksudnya. Jadi berita Bukan ada berbicara videonya. Pesan nih, lebih berbicara euforianya aja kayak itu kah maksudnya? Ya, dari segi pesan banyak karena teater itu kan banyak menggabungkan beragam seni sebenarnya. Nah, eksploratif terhadap daerah misalnya itu sangat rendah karena eksplorasi terhadap daerah sendiri itu jauh lebih penting dan itu menjadi bisa contoh untuk diangkat ke permukaan. Banyak hal orang mungkin bicara tentang daerah dalam teater itu hanya di permukaannya saja, seperti misalnya kasus kerusakan alam atau tentang perubahan sosial. Nah, mereka masih perlu menggali lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, dan sebenarnya itu harus dilakukan oleh teater di Kalimantan Selatan. Oke, ini kan mau hari teater nih Bang. Maret ini kan bulan teater nih, kalau April kan bulan tari lah. Nih Maret ini mungkin bulan teater sama musik sebenarnya. Nah, Bang, kita paham setiap minggu ada pertunjukan teater, ya kan? Sebulan tuh ada puluhan mungkin ya pertunjukan, baik festival, pagelaran tunggal atau apalah itu. Ya. Nah, apa Bang yang bikin Abang bilang bahwa ya mereka, kalau boleh dibilang, mohon maaf loh ya, bukan menyinggung loh ya. Tadi kan kalau dari pendapat Abang itu lebih parsial lah, artinya ya orang hanya terjebak pada persoalan-persoalan yang penting mentas, yang penting aku ditonton, yang penting mementaskan karya A, B, C, D, F, G. Nah, sedangkan ada nggak sih Bang? Maksudnya masa sih sudah di era sekarang, di era kebebasan sekarang, di era dimana karya seni itu udah tanpa batasan, kita masih terjebak dengan hal-hal teknis kayak itu? Enggak, ya sebenarnya ada hal yang memang harus dimaklumi. Persoalan teater di Kalimantan Selatan itu yang banyak itu mungkin dari kalangan mahasiswa yang setiap tahun ada perubahan atau pergantian orang yang terlibat di dalamnya, sehingga sebenarnya teater kan hanya tidak berbeda dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Hanya dia mengambil yang mana yang akan diangkat, dan itu terlihat bahwa mereka tidak menjadikan mereka sebagai kelompok yang kritis terhadap persoalan-persoalan di sekitar mereka. Oh, berarti kelompok teater bukan kelompok yang kritis? Untuk saat ini saya melihat mereka tidak melakukan bukan kelompok kritis sebenarnya. Padahal teater itu mengajak orang untuk lebih melihat sesuatu, lebih terbuka, membuat pikiran itu lebih lurus, sehingga segala sesuatunya bisa dilihat lebih mendalam, bukan hanya di permukaan saja. Oh gitu. Oke, selanjutnya nih Bang, kan Banjarbaru lumayan lah dalam artian ruang pergerakan kebudayaannya nih sekarang. Nah, Banjarbaru sendiri gimana nih Bang melihat tumbuh kembang teater? Yang kita nggak bisa bohong, sekarang basisnya selalu Banjarmasin dengan Taman Budaya gitu ya. Mohon maaf nih, bukan menyinggung institusi tertentu, tapi semuanya tersentral di sana. Ya, itu hal yang wajar sebenarnya, karena di sanalah posisi Taman Budaya.
Kalau di tetapi bukan berarti bahwa perkembangan teater hanya terfokus di Taman Budaya. Taman Budaya sebagai institusi adalah hal yang lumrah kalau misalnya di sana ada pertunjukan, sering pertunjukan karena gedungnya memang di sana. Tetapi dalam teater ada perubahan kok. 2015 sudah itu orang-orang teater di dunia itu menyatakan everywhere is stage. Jadi dimanapun itu adalah panggung gitu. Nah, keterikatan dengan gedung pertunjukan itu adalah pembatasan orang-orang teater, orang-orang teater itu sendiri. Anak berokok aja, ini bebas kok. Enggak, ini bukan masalah mau berokok apa enggak. Oh, iya. Nah, itu persoalan berokok itu bagian dari teater sebenarnya. Oh ya? Iya. Apa persoalannya? Nah, kadang-kadang orang nggak memahami rokok atau apa itu adalah satu bagian dari persona seseorang. Oh, tapi kurang amer ya bang? Hah? Amer ya belakangan. Oh iya. Nah terus bang, sekarang kok jarang juri teater, kenapa bang? Loh, bukannya jarang, Oh. tapi sering. Oh sering? Nah, sering aja, tapi ya Sering. tempat di mana, posisi Oh, di mana. iya. Persoalan juri itu hanya bagian yang kecil sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah mengajak kawan-kawan teater itu berdiskusi yang terbuka, saling berbagi. Itu jauh lebih penting hanya sekedar juri pertunjukan aja. Nah kita juga kemarin kan sekarang lagi rame nih pertunjukan teater sekarang. Iya. Lanjut. Cair buahnya survei nih. Kan sekarang lagi rame nih, setiap habis pertunjukan selalu dibuka sesi diskusi. Nah, Terus abang gimana nih sekarang? Kalau pertunjukan selalu ada diskusinya. Nah, ya setidak-tidaknya itu tadi orang-orang teater memberi ruang untuk menjadi kelompok kritis sebenarnya. Karena ruang diskusi itulah memberikan setiap orang punya pandangan yang bisa saja berbeda gitu. Memang banyak terlihat beberapa tokoh-tokoh yang menganggap dirinya tokoh teater misalnya kayak di Banjarmasin itu malah bukan menjadi bagian perkembangan teater itu sendiri. Mereka seolah-olah sudah selesai terhadap teater gitu. Padahal perkembangan teater itu sendiri terus mengalami perubahan yang cukup cepat. Oke. Abang orang teater? Saya orang teater dan sering dalam hidup kita ini kan teater sebenarnya. Oke, kayak lagu ya bang? Bisa saja yang panggung sandiwara. Iya. Itu kan. Oke bang. Kemudian ini nih bang, ini juga menarik nih. Kalau memang everywhere is stage gitu kan, kapan kita mulai berani keluar dari zona-zona bahwa titiknya adalah panggung gitu? Maksudnya gedung adalah panggung. Nah itu yang kadang-kadang nggak kita sadari. Sebenarnya di beberapa tempat itu sudah banyak orang melakukan, tapi memang bukan kelompok teater. Banyak kelompok-kelompok komunitas yang berbeda yang bukan teater, dia udah mulai memanfaatkan banyak fasilitas publik misalnya seperti misalnya kelompok diskusi yang menggelar di tempat terbuka. Itu secara tidak sadar mereka adalah sedang berteater untuk orang di sekitarnya, karena orang melihatnya seperti lalu lalang misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan. Misalnya saya kenal misalnya Anam Banua gitu. Anam Banua selalu memberi hal-hal baru yang berhubungan dengan persoalan lingkungan terdekat mereka. Jadi itu bagian sebenarnya bagaimana kita mulai mengeksplorasi, mulai lebih memahami persoalan kita, baru kita bicara gitu. Nah, sekarang gimana nih? Kan yang bagian integral nih menurut Nopi nih di semua karya itu bagaimana akhirnya teman-teman atau bahkan Nopi sendiri mampu mengeksekusi sebuah konsep. Kemudian kita tahu sendiri sekarang bahwa kita kesusahan mencari penulis-penulis naskah lokal gitu kan, yang naskahnya bisa berbicara luas, tidak berbicara satu persoalan saja, tapi berangkat dari sebuah persoalan, justru itu yang membuka persoalan-persoalan lain kan. Menurut Nopi itu naskah yang bagus itu seperti itu gitu. Dia menjadi efek domino untuk banyak hal. Gimana nih bang nasib penulis naskah Banua?
Sebenarnya penulis itu banyak, Oke. penulis-penulis banyak di Kalimantan Selatan. Di tokoh-tokoh di Kalimantan Selatan dalam bidang teater itu banyak sepertinya penulis, tapi sepertinya mereka mengalami stagnasi aja karena mengambil jalan untuk berhenti gitu. Berhenti dalam pengertian mereka sibuk dengan urusan-urusan yang bukan mereka pahami sendiri gitu. Oke. Banyak sebenarnya untuk teater naskah itu misalnya nulis novel kita banyak di Kalimantan ya untuk kelas penerbit mayor gitu. Penulis cerpen juga banyak. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang itu adalah materi yang tidak pernah atau jarang sekali dimanfaatkan untuk kalangan seni yang lain. Oke, ini juga menarik nih Bang, tentang konsep tadi, konsep lokal misalnya. Kita nggak bisa bohongi bahwa teman-teman bukan terlalu sih temannya, tapi seakan-akan apakah teater Kalimantan Selatan itu tidak punya ciri khas gitu, sehingga apa-apa harus Stanislavski, Samuel Beckett, harus orang-orang luar lah gitu yang jadi panutan dalam membentuk karyanya. Nah itu persoalan lain sebenarnya. Kita memang tidak bisa lepas dari yang dimaksud teater, karena selalu orang-orang berpikir itu ya orang-orang luar gitu. Orang-orang kita jarang menjadi pemikir dalam beragam pertunjukan teater itu sendiri gitu. Sehingga ya mau nggak mau sebenarnya kita kan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang luar, terlepas itu luar Kalimantan atau luar Indonesia. Karena mereka lah yang memproduksi pemikiran-pemikiran, ide-ide, konsep-konsep. Lalu kita ya itu kalau jadi pengikut ngapain kita teriak-teriak gitu. Toh kita pengikut kok. Berarti teman-teman masih belum menemukan tubuh tradisinya berarti ya? Bukan berarti mereka nggak menemukan. Mereka tuh tahu apa yang mereka tampilkan itu tidak lepas dari tubuh lokalitas mereka gitu. Nah itu tadi hanya persoalannya mereka nggak mau menyelam lebih dalam, itu aja, menyelam ke lokalitas mereka gitu. Oke Bang, sekarang kesimpulan Abang deh, teater Kalimantan Selatan itu seperti apa? Ya kesimpulan dengan euforia lah istilahnya, banyaknya kelompok-kelompok teater itu sebenarnya memberikan harapan teater ke depan di Kalimantan Selatan. Ya terutama intensitas itu sangat penting, karena berbicara kualitas itu berikutnya. Nah intensitas yang sering mudah-mudahan mereka diikuti dengan penggalian, pendalaman, lebih mencari warna sendiri, lebih melihat daerahnya lebih dekat. Itu yang dan terakhir itu persoalan orang teater itu adalah sering mengambil posisi skeptis dan kritis sebenarnya. Itu yang harus terus dilakukan. Pak, itu dulu wawancara ngobrol sama H.E. Benyamin, juri segala juri, kor di Minggu Raya Banjarbaru. Kalau ada suara-suara lain, memang video ini tanpa edit. Ya udah direkam aja, nanti biar disebarin. Teman-teman mau subscribe nggak peduli, bukan itu juga yang dicari. Jadi cuma sekedar GBU lah pokoknya. God bless you. Oh ya, pertanyaan terakhir, mungkin ini buat kita semua menuju Hari Teater Dunia tahun 2020. Apa urgensi teater Kalimantan Selatan? Itu yang perlu kita obrolin bersama. Terima kasih. Dadah.